Saudara sekalian, mari kita kembali melihat Yesaya pasal 9 ayat yang kelima. Satu ayat yang sudah kita baca pada minggu kemarin, dan kita sudah mendengar uraiannya tentang penasihat ajaib. Dan kali ini kita akan melihat satu bagian lagi dari ayat ini, yaitu Allah yang perkasa. Mari saudara-saudara kita membacakan ayat ini bersama-sama. 1, 2, dan mulai. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita. Lambang pemerintahan ada di atas bahunya, dan namanya disebut orang penasihat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Allah yang perkasa. Kita mengenal Allah karena firman Tuhan menyatakannya di dalam Alkitab kita. Jadi Allah yang kita percayai, kita imani adalah Allah yang diajarkan oleh Alkitab kita. Alkitab Perjanjian Lama maupun Alkitab Perjanjian Baru. Dan menurut firman Tuhan, Allah yang kita percaya adalah Allah yang benar. Allah satu-satunya yang ada di dunia ini. Tidak ada Allah lain selain Dia. Itulah firman-Nya. Allah yang benar yang diajarkan oleh Alkitab kepada kita adalah Allah yang perkasa. Orang perkasa itu menarik. Seperti dalam Perjanjian Lama ada orang perkasa. Bagi orang-orang Filistin itu adalah Goliat yang hebat, dan mereka menyanjung, bersorak-sorak, mengkaguminya. Karena bagi mereka hanya orang ini yang menjadi penyelamat bangsanya. Sedangkan orang Israel tidak mempunyai siapa-siapa. Tapi ada anak kecil yang perkasa, namanya Daud. Tapi keperkasaannya bukan berasal dari dirinya sendiri. Keperkasaan Goliat berasal dari dirinya sendiri. Karena tubuhnya yang memang berotot dan sebagainya. Tapi Daud sebagai anak kecil yang tidak ada pengalaman dalam dunia perang, tidak memiliki apa-apa. Tapi dia memiliki Allah yang perkasa di dalam hatinya, jiwanya. Dan itulah tujuan imannya, fokus imannya. Dan hanya melemparkan satu batu kecil yang mungkin tidak dihargai, yang mungkin tidak dilihat, tapi di tangan Daud yang memiliki Allah yang perkasa, batu itu membunuh Goliat yang hebat. Keperkasaan seseorang tentu menjadi satu kekaguman, sehingga orang Israel bersorak. Setiap waktu bersorak-sorak. Raja ini mengalahkan sejumlah musuh, tapi Daud mengalahkan berlaksa-laksa. Suatu keperkasaan itu tentu menjadi satu sorotan, panutan, kaguman. Allah yang perkasa seharusnya juga menjadi kekaguman kita karena kita mengenal Dia. Bahkan kita menaati atau beriman kepadanya
Atau firman Tuhan katakan kita adalah anak-anak Allah yang perkasa itu. Nah, pertanyaan kita, keperkasaan apa sih yang Allah miliki? Oh, luar biasa. Firman Tuhan berkata, Dia yang menciptakan langit, bumi, dan segala isinya. Saudara keluar dari bangunan ini dan melihat tumbuh-tumbuhan, melihat langit dan segala sesuatu yang saudara lihat di luar ciptaan manusia, yaitu bangunan-bangunan ini. Memandang ke langit, saudara akan lihat keperkasaan Allah itu. Dan itulah Allah yang diajarkan oleh Alkitab, yang seharusnya menjadi tujuan iman kita dan kekaguman kita. Saat firman Tuhan mengatakan bahwa akan lahir seorang anak, yaitu Yesus yang dimaksudkan, Dia itu Allah yang perkasa. Jadi Yesus itu bukan dilihat hanya sekadar apa? Manusia yang biasa. Tetapi melihat Yesus itu adalah Allah yang perkasa. Itulah seharusnya menjadi iman kita. Menjadi alasan kita kenapa kita percaya kepada Yesus sebagai Allah yang perkasa. Oh, tentu ada banyak orang yang punya pandangan tertentu tentang Yesus. Hanya manusia yang baik, hanya seorang pengajar yang baik atau guru yang baik. Semua agama di dunia yang mengenal kepercayaan orang Kristen hanya menganggap Kristus seperti itu, atau menganggap Yesus tidak lebih dari sebagai manusia yang baik, yang bermoral, guru yang baik, dan sebagainya. Itu oke-oke saja, karena itu cara pandang mereka. Tapi bagi kita yang mengenal firman Tuhan dengan benar, dengan baik, kita harus menerima dengan 100% sepenuh hati kita bahwa Yesus adalah Allah yang perkasa. Allah yang perkasa, yang juga pencipta langit, bumi, dan segala isinya. Ya mungkin saudara akan hanya suatu pemikiran sederhana, pencipta langit, bumi, dan segala isinya. Ada waktu coba saudara keluar dari rumah, lihat langit. Saat mendung tentunya tidak ada bulan bintang. Atau bagi saudara yang ada tumbuh-tumbuhan banyak, pohon, bunga-bunga indah yang hidup, bukan yang palsu. Dan ukurlah kekaguman saudara. Sungguh Allah Yesus adalah Allah yang perkasa, yang menciptakan semua ini. Nah, tentu saudara akan bertanya, adakah di dalam firman Tuhan yang mengatakan bahwa Yesus Allah yang perkasa, pencipta langit, bumi, dan segala isinya? Oh, tentu ada. Kalau saudara memperhatikan firman Tuhan dengan baik, bukan hanya membaca sekilas sepintas tanpa mendalaminya, tapi dari hati yang paling dalam saudara katakan, aku mengerti firman Tuhan ini, aku mengerti ajaran firman Tuhan ini, sungguh menyatakan bahwa Yesus adalah Allah yang perkasa, dalam pengertian pencipta langit, bumi, dan segala isinya. Atau tiap hari saja saudara ke pasar lah, lihat sayur-sayuran yang ada, yang segar tentunya,
atau pokoknya sayur, entah itu hidup atau mati, tapi dari sesegar yang awalnya. Atau ikan-ikan, atau daging. Pertanyaan pertama yang saudara ajukan, siapa yang menciptakan ini? Siapa yang menciptakan binatang-binatang ini hidup dan sekarang menjadi makanan? Siapa yang menciptakan sayuran yang begini banyak ini yang kemudian bisa menjadi makanan? Siapa yang menciptakan buah-buah ini yang kemudian ada dan menjadi makanan? Tanyakan itu supaya saudara dekat dengan Tuhan Yesus pencipta langit, bumi, dan segala isinya, hati ke hati. Karena sehebat apapun saintis, tidak akan bisa menciptakan itu. Kalaupun bisa, itu sudah ada sebelumnya. Hanya diatur, diulang, ditemukan, dilengketkan, baru menjadi sesuatu. Tapi pada umumnya, tidak ada manusia pencipta kehidupan, tidak ada. Robot iya, AI robot. Di restoran dia akan keliling menolong saudara dan bertanya, saya mau ini, langsung dia bawa makanan dan sebagainya, ada. Atau dia mengajar di sini sebagai seorang robot yang tidak pernah salah tentunya. Itu bisa dan ada. Tapi sesuatu yang hidup dalam pengertian diciptakan seperti tumbuh-tumbuhan ini, tidak ada, hanya Allah. Oh, Allah kita itu perkasa. Tuhan Yesus perkasa menciptakan semua ini. Jadi besok saudara ke tempat di pasar, tanyakan pertanyaan, Tuhan terima kasih Engkau Allah ya, Tuhan Yesus Allah yang perkasa menciptakan semua ini. Terima kasih Tuhan, imanmu akan hidup. Mari kita membuka satu bagian dari Alkitab untuk melihat Yesus adalah Allah yang perkasa. Yang pertama kita akan melihat kitab Yohanes, yang tentunya saudara sudah pernah membaca bagian ini atau mendengar uraiannya berulang-ulang. Tapi biarlah di Natal ini kita kembali disegarkan. Apalagi kalau pikiran kita itu sudah mumet dengan masalah-masalah yang tidak pernah berhenti. Kita lupa apa yang dikatakan oleh firman Tuhan. Yohanes pasal 1, kita akan melihat ayat 1 hingga ayat 4 dan ayat 14. Supaya kita ada gambaran. Apa sih keperkasaan Yesus itu? Atau Yesus sebagai Allah yang perkasa itu maksudnya sih apa? Saya selama ini beriman dan percaya kepada Yesus, tapi saya belum tahu keperkasaannya itu apa. Dalam firman Tuhan mengatakan Yesus adalah Allah yang perkasa. Ayat yang pertama, bersama-sama, 1, 2, mulai. Pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Yang berada bersama-sama dengan Allah. Segala sesuatu dijadikan diamnya, dan hanya ada sesuatu yang terjadi dari segala yang dijadikan. Dalamnya ada hidup, dan hidup adalah terang bagi manusia. Dalam bentuk cahaya di dalam kegelapan. Ayat 14, 1, 2, mulai. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang memberikan kesaksian antara Bapa, kasih karunia dan Dia dan Allah. Kalau saudara membaca saja, hati saudara tidak akan tersentuh. Mungkin berulang-ulang tapi hanya sekadar membaca.
Tapi pernahkah saudara bertanya apa sih yang dimaksudkan oleh firman Tuhan ini tentang Yesus? Ayat 1 sudah dijelaskan. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Ingat, firman itu adalah Allah. Allah pencipta langit, bumi, dan segala isinya. Lalu ayat 3 bilang apa? Segala sesuatu dijadikan oleh Dia, dan tanpa Dia tidak ada suatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia. Dia yang dimaksudkan adalah firman itu. Firman itu adalah Yesus. Jadi jelas Yesus itu pencipta langit, bumi, dan segala isinya. Firman Tuhan katakan Yesus adalah Allah yang perkasa. Yes, karena Dia pencipta langit, bumi, dan segala isinya. Tidak ada yang lain selain Dia. Kalau tidak ada Yesus, tidak ada ciptaan. Ada Yesus, ada ciptaan, karena segala sesuatu dijadikan oleh Dia. Tanpa Dia tidak ada yang jadi. Mungkin saudara bertanya, itu kan Allah, Pak, bukan Yesus. Tidak, yang dikatakan oleh firman Tuhan ini adalah Yesus, sesuai dengan namanya, Allah yang perkasa. Terus ayat 14 bilang apa? Firman itu telah menjadi manusia, Yesus. Jadi saat sudah berpikir tentang siapa Yesus, Dia adalah Allah yang perkasa. Kenapa? Pencipta langit, bumi, dan segala isinya. Amin. Imani itu. Kita lihat lagi kitab Kolose. Kolose pasal 2 ayat 9 dan ayat 10. 1, 2, dan mulai. Sebab dalam dialah berdiam secara jasmani seluruh kemampuan, dan kamu telah dipenuhi di dalam Dia, Dialah kuasa semua pemerintahan dan penguasa. Sebab di dalam Dialah berdiam secara jasmania seluruh kepenuhan kealaan. Berapa banyak? Seluruh. Di dalam Yesus berdiam secara jasmania, dalam Yesus seluruh kepenuhan Allah. Perkasa memang. Segala sesuatu yang Allah miliki dan kuasa Allah, dulu, sekarang, dan selama-lamanya, kekekalannya, kehebatannya, penciptaannya ada di dalam Yesus. Maka benarlah firman Tuhan, Yesus adalah Allah yang perkasa. Jadi di dalam diri Yesus yang datang ke dalam dunia ini, lahir, membesar, menderita, dan mati di atas kayu salib, dan dikuburkan, dan bangkit, dan naik ke surga. Dia adalah kepenuhan Allah yang perkasa itu. Kita lihat lagi ayat lain. Pasal 1 kitab Kolose.
ayat 16 dan 17. Kolose pasal 1 ayat 16 dan 17. 1, 2 dan mulai. Di dalam Yesus telah diciptakan berapa? Segala sesuatu yang ada di seluruh surga, yang ada di seluruh bumi, yang kelihatan, yang tidak kelihatan, itu semua adalah ciptaan Tuhan Yesus, Allah yang perkasa. Imani itu, bangga saudara mengenal Yesus, Allah yang perkasa. Jangan malu. Kamu orang Kristen ya? Enggak, aku penganut agama. Ya, saya orang Kristen. Kamu percaya Yesus kah sebagai Tuhan? Ya begitulah. Ya, saya percaya Yesus itu Tuhan, Allah yang perkasa. Karena cara saudara mengungkapkan kesaksian iman saudara kepada orang lain, itu menunjukkan sedalam mana, sebesar apa imanmu kepada Tuhan Yesus. Kalau engkau meragui Yesus di depan manusia, itu berarti imanmu itu sebenarnya masih ragu-ragu. Tidak ada kebanggaan sama sekali bahwa Anda percaya kepada Yesus, Allah yang perkasa. Tidak ada orang yang menjahati kamu dengan mengambil pedang yang panjang saat saudara mengakui. Ya mungkin di tempat tertentu ada. Tapi jangan takut percaya Yesus sebagai Allahmu, sebagai Tuhanmu. Kalaupun saudara bilang saya tidak bisa menjelaskannya, tidak apa-apa. Tidak perlu ada penjelasan-penjelasan, imani aja. Kalau memang tidak bisa. Banyak hal yang kita tidak bisa jelaskan dalam hidup ini. Coba jelaskan kepada saya. Baju-baju yang saudara pakai ini bagaimana terbuat? Di mana yang buat? Di dalamnya ada apa saja? Ada kapas, ada plastik, ada apa ini? Tapi saudara senang-senang saya memakainya, bahkan bangga. Nunjuk-nunjuk lagi kepada orang lain, padahal orang udah tutup mata. Saking bangganya. Tapi saudara tidak bisa menjelaskan secara saintifik. Nah, kira-kira iman itu begitu. Iman saudara kepada baju saudara yang hebat itu, begitupun iman seharusnya kepada Tuhan Yesus. Saya tidak bisa menjelaskan sesempurnanya. Tidak apa-apa. Saya hanya menaati firman Tuhan, katakan Dia adalah Allah yang perkasa, amin. Pencipta langit bumi dan segala isinya, amin. Segala sesuatu di dunia Dia adalah ciptaannya, amin. Dia Allahku, Tuhanku, dan aku mengikutnya sepanjang hayatku, amin. Kira-kira begitu. Jelaskan seperlu yang sudah bisa. Tapi ada orang yang kita jelaskan pun dia tidak mau menerima. Tidak apa-apa, it's okay. Kamu percaya Yesus, amin. Tidak percaya Yesus, amin. Tidak ada paksaan kok. Tapi kalau kamu tahu Yesus itu siapa, kamu akan percaya dan menerimanya menjadi juru
juru selamat dan Tuhanmu. Engkau dibenci oleh orang, bahkan anggota keluargamu sendiri, engkau tetap memegang Yesus. Karena engkau sudah tahu Yesus itu Tuhan dan juru selamatmu, pengharapan hidupmu. Karena hanya Dia yang bisa menyelamatkanmu. Tidak ada yang lain. Tidak ada juru selamat di dalam apapun agama di dunia ini. Tidak ada. Seluruh agama di dunia hanya mengajarkan juru selamatmu adalah dirimu sendiri. Berbuat baiklah, berbuat banyaklah yang terbaik, terpuji. Mudah-mudahan kamu selamat. Jadi juru selamat itu dirimu sendiri. Tapi dalam ajaran Kristen, kita tidak bisa menyelamatkan diri kita sendiri. Makanya Tuhan turun menjadi juru selamat, penyelamat. Nah, Yesus datang ke dunia pada hari Natal itu adalah menyatakan Tuhan datang menyelamatkan kita, supaya kita itu diampuni dari segala dosa dan kita bisa masuk surga. Apa yang Tuhan dari agama lain buat untuk mengampuni dosa? Apa? Ayo, apa? Tidak ada satupun yang dilakukan oleh Allah Tuhan yang diimani oleh agama-agama lain yang menyelamatkanmu. Tidak ada. Yang ada adalah saran-saran, petunjuk-petunjuk. Kalau kamu ikut ini, mudah-mudahan kamu diampuni, mudah-mudahan kamu selamat. Jadi yang juru selamat itu dirimu sendiri. Sebagaimana engkau memperlakukan hidupmu, menjalani kehidupanmu, engkau akan selamat. Hanya di dalam ajaran Kristen Tuhan datang menyelamatkanmu. Dia juru selamat, Allah yang perkasa. Jadi jangan malu mengakui imanmu kepada siapapun, kepada bosmu pun jangan malu. Aku percaya kepada Yesus. Siapa Yesus? Tuhan dan juru selamatku. Boleh nggak engkau jelaskan kepada saya lebih lagi? Oh, saya kurang mampu, tapi saya coba apa yang saya bisa. Luar biasa. Makanya Natal itu sesuatu yang hebat dalam sejarah manusia. Tidak ada sejarah yang paling hebat selain sejarah Natal itu sendiri. Kenapa? Allah turun ke dalam dunia, di dalam diri Yesus, lahir ke dunia untuk menjadi juru selamat, rela menderita dan mati di kayu salib, dikuburkan dan bangkit naik ke surga. Ini semua menyatakan kehebatan Natal Kristus juru selamat itu datang sendiri ke dalam dunia. Ini juga keperkasaan Tuhan Yesus. Kalau kita mau memikirkannya, mana ada Allah dari agama-agama lain yang turun ke dunia? Coba beritahu saya, mana satu? Yang jelas, yang saudara pelajari, nggak ada. Allah mereka tinggal di ujung sana, di langit, entah di mana kedudukannya menurut iman mereka. Tenang-tenang saja, bersukaria di surga. Itulah Allah mereka. Nggak pernah peduli yang namanya manusia. Tapi Allah kita, Tuhan Yesus Kristus, Allah yang perkasa, Dia peduli. Kalau kita membaca ayat-ayat yang lain apa? Dia mengosongkan dirinya sebagai Allah
turun ke dalam dunia ini menjadi seperti kita, bahkan dikatakan sebagai hamba. Hanya untukmu. Kalau engkau satu-satunya manusia di dunia ini, Yesus tetap akan turun. Nah, itu keperkasaannya. Kalau Allah itu tidak perkasa, mana mungkin dia bisa jadi manusia? Allah kan bisa buat apa saja. Tapi manusia memang tidak bisa jadi Allah, walaupun mengaku-ngaku. Tapi Allah yang perkasa, Yesus yang perkasa, dia bisa melakukan apa saja dengan maksud untuk menyelamatkan kita dari hukuman dosa, mengampuni dosa-dosa kita. Imanilah Tuhan Yesus, maka dosamu diampuni, maka engkau diberikan tempat di surga. Itu aja. Tidak ada kejelasan dalam manapun agama di dunia ini tentang pengampunan dosa yang pasti. Tidak ada. Yang ada apa? Kira-kira, mudah-mudahan, harap-harap, semoga. Karena dirinya adalah juru selamat dan dirinya dia akui tidak ada kemampuan untuk hidup kudus, suci sepanjang hayat. Yang ada di pikiran dan hatinya jahat-jahat semua. Bagaimana orang berdosa bisa masuk surga? Oh, sorry. Allah itu kudus. Dan kalau kamu tidak kudus, surga bukan tempatmu. Makanya dalam agama tertentu sudah diyakini dan pasti kamu masuk neraka. Diyakini dan pasti kamu masuk neraka. Karena memang begitu. Makanya Yesus datang sebagai juru selamat, keperkasaan Allahku Yesus Kristus. Perkasa, pencipta langit bumi dan segala isinya, dan dia turun ke dunia menjadi manusia, menjadi juru selamatku. Seperti yang saya katakan tadi, hanya Yesus yang dapat mengampuni dosa kita. Keperkasaan yang tidak ada tandingnya. Berbicara tentang berbuat baik, semua agama bisa. Semua orang bisa. Semua keyakinan bisa. Tapi berbicara tentang kepastian dosa diampuni hanya Tuhan Yesus. Banyak pikir baik-baik kalau sampai saat ini engkau tidak yakin dosamu diampuni. Jangan sampai napasmu yang terakhir, napas terakhir, tidak sempat percaya. Begitu tutup mata, buka mata, dalam kebakaran neraka selama-lamanya. Jangan salahkan orang lain. Mungkin orang lain sudah memberitakan Kristus kepadamu, tapi engkau mengeraskan hatimu, salahkan dirimu sendiri. Aku memang telah memilih neraka untuk selama-lamanya. Neraka tidak bisa mengampuni dosa. Neraka tidak bisa menghapus dosa. Tidak ada itu. Yang bisa menghapus dosa, mengampuni dosa, Tuhan Yesus, Allah yang perkasa. Imanilah dia. Oh, mari kita melihat keperkasaan Allah di dalam mengampuni dosa. Yesus mengampuni dosa. Kolose pasal 1. Maka yang diperlukan oleh umat manusia itu pengampunan dosa. Sudah, kenapa dia cari agama? Pengampunan dosa.
Kenapa dia taat agama? Pengampunan dosa. Kenapa dia mengikut ajaran-ajaran agama? Pengampunan dosa. Tapi adakah mereka dapat pengampunan dosa? Tidak ada kepastian. Lah, kalau tidak ada kepastian, masih tetap mau, ya pikirkanlah. Pikirkan baik-baik, putuskan. Carilah kepercayaan yang memberikan pengampunan dosa secara pasti. Coba saja saudara berpacaran yang tanpa kepastian itu. Coba aja. Yang ada stres, depresi. Dan kalau tetap saudara meneruskan, itu adalah kebodohanmu sendiri. Jangan salahkan orang lain, jangan salahkan orang yang tidak memberi kepastian. Salahkan dirimu, kenapa engkau bertahan? Buka mata, buka hati, buka telinga. Lihat. Oh, tidak ada kepastian. Ya sudah. Sampai di sini. Engkau langsung bahagia. Banyak orang hari ini ya mau cari pacar supaya bahagia. Saya beritahu saudara ya, sampai kiamat pun engkau tidak bisa menemukan kebahagiaan di dalam diri seorang pacar. Amin. Amin. Banyak orang mau menikah. Aku kalau menikah dengan perempuan itu atau dengan laki-laki itu, aku pasti bahagia. Tidak ada laki-laki atau perempuan yang memberikan kebahagiaan kepadamu. Amin. Yang bisa memberikan kebahagiaan hanya Yesus. Saat engkau belum menikah, ketemu Yesus, bahagia. Saat engkau belum punya pacar, ketemu Yesus, bahagia. Saat engkau sudah menikah bersama dengan keluarga, ada Yesus, bahagia. Sumber kebahagiaan bukan manusia, bukan uang, bukan apa yang di dunia ini, tetapi Yesus. Amin. Amin. Maya, jangan main-main. Jangan bilang saya mau kumpul dunia, uang di dunia ini supaya aku bahagia. Enggak. Itu suara setan yang paling jelas itu mengujuk saudara supaya mencari uang, tinggalkan Tuhan. Tanyalah orang yang banyak uang, bahagia enggak? Ada yang bunuh diri itu? Kenapa? Ada yang masalah mental itu? Kenapa? Enggak ada kebahagiaan. Kebahagiaan itu ada di dalam Yesus. Pegang Yesus. Dan kebahagiaan itu juga berkaitan dengan keyakinan kita diampuni dosa. Oh, kadang kalau kita bertengkar sama teman, ampuni saya ya, saya bersalah ya. Itu pun kita tidak tahu betul nggak dia mengampuni. Jangan-jangan masuk dalam media sosial. Ya kan? Jangan-jangan masuk dalam bisikan-bisikan di telinga. Makin berbisik di telinga katanya makin seru. Dia punya cerita. Betul juga ya. Wah, makin seru itu. Makanya hati-hati. Hai, pengampunan Tuhan itu suatu kepastian. Baca Kolose pasal 1 ayat 13-14. Kolose pasal 1 ayat 13-14. 1, 2 dan mulai. Dia telah melepaskan kita dari kuasa kegelapan dan memindahkan kita ke dalam kerajaan anaknya yang kekal. Dia mengenal dan menyelidiki keputusan kita, yaitu pengampunan dosa. Ia telah melepaskan kita dari kuasa kegelapan, kuasa dosa yang ngeri, yang membawa ke neraka. Kemudian memindahkan kita ke dalam kerajaan anaknya yang kekasih, ke dalam kerajaan Yesus. Karena di dalam Yesus kita memiliki pengampunan dosa. Ingat, bukan di dalam perbuatan baikmu kamu memiliki pengampunan dosa. Bukan dengan moralmu yang baik kamu memiliki pengampunan dosa.
dengan segala amalmu, ibadahmu, kamu diampuni dosa. Bukan begitu ajaran Kristen. Ajaran Kristen adalah di dalam Yesus kita memiliki penebusan kita. Apa itu? Pengampunan dosa. Di dalam Yesus. Makanya kalau engkau percaya agama atau masuk agama Kristen, ingat, gereja tidak dapat menyelamatkanmu. Liturgi gereja tidak menyelamatkanmu. Doktrin dan ajaran-ajaran gereja yang engkau tahu tidak menyelamatkanmu. Perbuatan baikmu tidak menyelamatkanmu. Amal dan ibadahmu tidak menyelamatkanmu. Tidak mengampuni dosamu. Firman Tuhan katakan apa? Di dalam Yesus yang kita imani. Makanya jadi orang Kristen, lihat Yesus, pegang Yesus, bangga kepada Yesus sepanjang hayatmu. Dia adalah Tuhanku, Allah yang perkasa. Begitu. Karena hanya Dia yang dapat mengampuni dosamu. Di dalam Yesus ada pengampunan dosa. Jadi jangan jadi orang Kristen mencari amal dan ibadah untuk mendapat pengampunan dosa. Kamu itu masuk ajaran sesat. Ajaran yang benar adalah pengampunan dosa di dalam Yesus. Baru kamu berbuat amal dan ibadah. Yesus dulu. Dan tentu percaya dan beriman kepada Yesus. Akibatnya adalah saudara mau melakukan yang baik. Jangan mau berlaku baik untuk percaya Yesus. Tidak, percaya Yesus dulu, baru berbuat yang baik. Yang menentukan engkau diampuni itu Yesus. Engkau percaya beriman kepada Dia atau tidak, itu aja. Karena Dia juru selamatmu, yang mengampunimu, yang datang ke dunia ini. Kalau saudara mau mengatakan aku mau menjadi juru selamat diriku sendiri dengan rajin beramal dan beribadah, ya silakan. Tapi ujungnya engkau tidak akan diampuni. Kalau kita membaca ayat 13 ya, pasal 2, Kolose pasal 2 ayat 13. Dan ayat 14, coba baca bersama-sama. Sama-sama, tunggu. 1, Kolose pasal 2, 13, 14. 1, 2, dan mulai. Kamu juga meskipun dahulu mati oleh pelanggaranmu dan oleh karena tidak bersunat secara dia, telah dibukakan Allah bersama-sama dengan Dia sesudah Dia mengampuni segala pelanggaran kita dengan menghapuskan surat utang yang dibuat oleh ketentuan-ketentuan hukum pendakwaan dan wajib kita dan dipidanakan dengan melakukan saling. Ingat, meskipun dahulu kamu mati dalam pelanggaranmu, dalam dosamu, atau dalam bahasa yang lain, kamu pasti masuk neraka dengan dosamu. Telah dihidupkan Allah bersama-sama dengan Yesus. Sesudah Ia mengampuni segala. Ingat, di dalam Yesus kita memiliki pengampunan segala apa? Dosa. Bukan dosa 1, 2, 3. Semua dosa yang saudara sadar telah melakukannya, atau yang saudara sudah lupa bahwa saudara sudah melakukannya, atau tidak sadar bahwa itu adalah dosa, yang namanya dosa yang telah menodai hidup saudara. Segala dosamu Tuhan sudah ampuni saat engkau percaya dan terima Yesus menjadi juru selamat dan Tuhanmu. Tapi Pak, saya punya saudara tidak mengampuni saya. Nggak apa-apa. Itu urusan mereka kalau mereka tidak mengampuni. Saya sudah minta, kalau mereka tidak mau, itu urusan dia lah.
Tetapi Tuhan, saat kita percaya dan terima Yesus, Allah yang perkasa itu, semua dosa kita diampuni. Wah, keperkasaan Yesus itu hebat. Dosa saja langsung dihapuskan, disucikan, dibersihkan. Makanya orang yang sungguh-sungguh percaya Yesus tidak ada rasa bersalah akan dosa-dosa masa lalunya. Apapun bentuk dosa besar kecil, dia tidak sudah menjadi rasa bersalah yang bagaimana. Karena dia tahu semua itu Tuhan sudah ampuni. Ngapain saudara percaya Yesus? Kalau dosa masa lalu masih menggigit di kepalamu, menggigit di hatimu, membuat engkau tidak tidur rasa bersalah terus, itu kan membuat kamu tidak bahagia. Lah ngapain percaya satu Tuhan yang begitu? Juga Tuhan Yesus kalau bisa begitu. Oh, tapi Yesus lain. Begitu kita percaya, semua dosa kita dihapuskan. Jadi itu artinya apa? Di hadapan Allah, di hadapan Tuhan Yesus, saudara itu bersih, putih, kudus, dan bersinar bagi kemuliaan Tuhan. Hanya ada di dalam Yesus. Di dalam Dia kita memiliki pengampunan kita, yaitu pengampunan dosa. Hanya Yesus. Peganglah Yesus sepanjang hayatmu. Engkau ditabrak oleh orang lain, oleh anggota keluargamu, tenang saja. Aku pengikut Yesus, percaya kepada Yesus sampai saya mati. Karena hanya Dia yang bisa mengampuni dosaku, dan Dia yang membawa aku ke surga. Oh, Yesus itu perkasa. Dia datang, menderita, mati, dan mengampuni dosamu. Jelas. Di dalam Dia kita diampuni, dihapuskan segala dosa kita. Mana ada kepercayaan lain yang seperti ini? Cobalah suruh pelajari, tanya-tanya. Bilang, Pak, apakah kamu yakin dosamu diampuni? Apakah kamu yakin kalau mati malam ini pasti masuk surga? Minta maaf ya, kayak ngancam-ngancam. Pasti jawabannya, mudah-mudahan, semoga, kiranya, saya berharap. Itu saja jawabannya. Dan hormatilah. Oh Pak, terima kasih ya. Begitu. Kalau saudara katakan, kalau begini, mulai hari ini aku percaya Yesus, terima Yesus menjadi juru selamat dan Tuhanku, karena Dia yang bisa mengampuni dosaku. Begitu. Buat keputusan akan hal yang benar. Itulah yang terbaik di dalam hidupmu. Keputusanmu di hadapan Allah, engkau bertanggung jawabkan di hadapan Tuhan. Bukan saja keperkasaan Kristus itu mengampuni dosamu, tetapi menyediakan surga bagimu di dalam Yesus. Ingat, jangan pikir begini, kalau saya beramal dan beribadah, berbuat baik ini, kasih itu kepada orang lain dan sebagainya, aku jadi manis terus, kata-kataku manis, pikiranku manis, hatiku begini baik, aku pasti masuk surga. Tidak ada itu. Tidak ada ajaran di dalam Kristen itu kamu menjadi juru selamat dirimu sendiri. Tidak ada. Yesus juru selamatmu yang datang menyelamatkanmu. Mari kita lihat terakhir. Tapi wajib-wajib saudara kepingin lagi ya. Yohanes pasal 1, bukan, 1 Yohanes pasal 5. 1 Yohanes pasal 5 ayat 11, 12, 13. 13
Ini yang dilakukan oleh Tuhan Yesus, Allah yang perkasa di dalam kehidupan kita setelah Dia mengampuni semua dosa kita. 1 Yohanes 5. 1 Yohanes pasal 5 ayat 11 hingga ayat yang ke-13. Siap-siap. 1, 2, dan mulai. Dan Inilah kesaksian itu, bahwa Tuhan mengaruniakan hidup yang kekal kepada kita, dan hidup dalam anak yang selamat Dia memiliki Dia tidak memiliki semua itu kepada kamu supaya kamu percaya kepada Anak Allah, bahwa kamu memiliki hidup yang kekal. Allah telah mengaruniakan surga yang kekal kepada kita. Dan surga yang kekal itu ada di dalam diri Yesus Allah yang perkasa itu. Barang siapa memiliki Yesus atau percaya menerima Yesus menjadi juru selamatnya dan Tuhannya, memiliki hidup kekal di surga. Sederhana. Atau dalam ayat lain, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga Ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, tidak masuk neraka, tetapi memiliki hidup yang kekal, memiliki surga yang kekal. Percaya saja. Makanya iman Kristen itu tidak ribet. Percaya terima Yesus menjadi juru selamat dan Tuhanmu, amin. Dosa diampuni, amin. Surga menjadi bagian hidupmu, atau begitu mati pasti masuk surga, amin. Tidak ribet. Setelah itu jalanilah kehidupan yang baik bagi kemuliaan Tuhan. Memiliki Yesus, memiliki surga. Pernyataan yang lebih menakutkan, tidak memiliki Yesus, tidak memiliki surga. Jadi persyaratannya kamu memiliki Yesus atau beriman dan percaya kepada Tuhan Yesus sebagai juru selamat dan Tuhanmu, atau tidak. Itu aja. Dan kepastian masuk surga ini sudah nyata. Ayat berapa? Ayat 13. Semua itu, maksudnya semua itu adalah memiliki Yesus, ada surga. Semua itu kutuliskan kepada kamu supaya kamu yang percaya kepada Tuhan Yesus, garis bawahi, bulati, tahu, garis bawahi dan bulati, tahu, Bahwa kamu memiliki bersama-sama tahu. Enggak, sambungannya itu lah, bersama-sama. Supaya kamu tahu. Satu lagi, supaya kamu tahu. Sekali lagi, tahu. Kata kamu diubah, saya tahu. Saya saja yang kagum janji Tuhan ini luar biasa. Saya sudah belajar banyak agama ya, nggak ada yang begini, nggak ada itu. Hanya ada di dalam diri Tuhan Yesus, Allah yang perkasa. Keperkasaan Yesus itu pencipta langit, bumi, dan segala isinya. Keperkasaan Yesus itu turun ke dunia menjadi manusia untuk menyelamatkan manusia.
Keperkasaan Yesus itu datang untuk mengampuni dosa-dosa manusia yang percaya kepadanya. Keperkasaan Tuhan Yesus itu adalah mengampuni dosa dan menyediakan surga bagi mereka dengan pasti. Jadi kalau kamu pasti percaya Yesus, sudah terima Yesus menjadi juru selamatmu, maka pasti semua dosamu diampuni. Maka pasti engkau memiliki hidup kekal di surga. Hebat kan iman Kristiani itu? Amin. Amin. Mari kita berdoa. Bersyukurlah di dalam hatimu, karena engkau mengenal Yesus, Allah yang perkasa itu, pencipta langit dan bumi itu, yang datang ke dunia menjadi juru selamatmu, yang mengampuni segala dosamu, yang memberi engkau tempat di dalam kerajaan surga. Bersyukur. Mungkin hari ini ada yang berkata, tapi aku tidak tahu Pak, aku sudah percaya sungguh-sungguh kepada Yesus atau tidak. Aku juga tidak yakin Yesus ada di dalam hatiku. Apa yang harus aku lakukan? Saya akan membimbing satu doa yang sederhana. Doa ini adalah untuk mengambil keputusan menerima Yesus menjadi juru selamat dan Tuhan. Kalau hari ini hati saudara disentuh oleh Roh Allah, oleh Roh Kudus, dan mau menerima Yesus menjadi juru selamat dan Tuhanmu, ikuti doa ini di dalam hatimu dengan penuh kepercayaan. Doanya sebagai berikut. Tuhan Yesus, saya membuka pintu hati saya dan menerima Engkau menjadi juru selamat dan Tuhanku. Terima kasih karena mati di atas kayu salib untuk mengampuni segala dosaku. Terima kasih karena Engkau memberikan saya kepastian masuk surga. Jadikanlah aku pengikut Tuhan Yesus yang setia. Saat saudara mengikuti doa tadi, hari ini engkau mengambil keputusan untuk percaya dan menerima Yesus menjadi juru selamat dan Tuhanmu. Yesus ada di hatimu. Semua dosamu Tuhan sudah ampuni. Engkau menjadi anak-anak kesayangan Tuhan. Engkau memiliki tubuh yang baru, ciptaan yang baru yang berkenan kepada Tuhan. Dan namamu sudah tertulis di dalam kerajaan surga. Saat engkau menghembuskan napas, engkau berada di surga. Ya Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu yang kami sudah dengar tentang keperkasaan Yesus. Yesus adalah Allah yang perkasa, pencipta langit bumi dan segala isinya, yang datang ke dalam dunia untuk menyelamatkan manusia.
yang telah menderita dan mati di atas kayu salib, mengampuni segala dosa, menghapuskan segala dosa kami, dan yang telah menyediakan surga yang kekal saat kami percaya kepada Yesus. Terima kasih Tuhan. Biarlah firman-Mu ini terus kami pelihara di dalam hati kami, meneguhkan kami untuk terus mengikut Yesus sepanjang hayat kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Tuhan memberkati kita semua.